Selamat sore Ibu dan teman-teman. Kembali lagi bersama saya Nirmala Pasaribu, NIM 102024011 dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Dosen pengampu mata kuliah, Ibu Pamarida Simbolon, SKM MKes. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan ukuran posisi, perhitungan data tunggal, dari kuartil, persentil, dan desil. Baik, kita langsung saja. Perhitungan ukuran posisi. Ukuran posisi dalam statistik adalah angka-angka yang menunjukkan posisi atau letak suatu nilai dalam sebaran data. Ukuran ini membantu kita mengetahui di mana letak suatu data dalam kumpulan data, apakah berada di bawah, di tengah, atau di atas, dan sejauh mana dari keseluruhan data. Untuk data tunggal, yaitu data yang tidak dikelompokkan ke dalam kelas-kelas frekuensi. Ukuran posisi dihitung berdasarkan urutan nilai-nilai individual yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Ukuran posisi meliputi kuartil, Q1, Q2, dan Q3, yang kedua desil, D1 sampai D9, yang ketiga persentil, P1 sampai P99. Ketiganya juga disebut sebagai ukuran letak relatif karena menggambarkan presentasi posisi nilai terhadap keseluruhan data. Yang pertama kita membahas kuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Ada 3 kuartil penting yakni Q1 25% data di bawahnya atau dinamakan juga nilai tengah antara nilai terkecil, lalu Q2 50% data atau mediannya, dan yang ketiga 75% data di bawahnya, nilai tengah antara median atau Q2 dengan nilai terbesar. Maka bagaimana cara mengerjakan kuartil, cara menentukan posisi kuartil ini? Dengan menggunakan rumus QI sama dengan I dalam kurung N kurang 1 dibagi dengan 4. I dalam kurung N tambah 1 dibagi dengan 4. Contohnya, sebuah kumpulan data terdiri dari angka-angka berikut. 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, dan 7. Hitunglah kuartil ke-1. Jawabannya menggunakan rumus kuartil data tunggal, Q1 sama dengan 1 dalam kurung N tambah 1 dibagi dengan 4. Lalu Q1 sama dengan 8 tambah 1 dibagi dengan 4. Maka 9 per 4 hasilnya adalah 2,25. Jadi Q1 berada di antara posisi kedua dan ketiga, yaitu antara angka 3 dan 3. Rata-ratanya 3 tambah 3 dibagi dengan 2 sama dengan 3. Lalu kita masuk ke desil. Desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Mirip persentil, tapi tiap desil mewakili 10% data. Contohnya, D1 10% data di bawahnya, D5 median 50%, D9 90% data di bawahnya. Untuk desil kita menggunakan rumus DK sama dengan K dalam kurung N tambah 1 dibagi dengan 10. Yang keterangannya, N itu banyaknya data, DK yaitu kelas di mana desil ke K tersebut berada, dan K bilangan bulat antara 1 sampai dengan 9. Lalu persentil. Persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Artinya setiap persentil mewakili 1% dari jumlah data. Contohnya, P25 sama dengan nilai yang batasi 25% data di bawahnya. Dan P80, nilai di bawahnya terdapat 80% data. Persentil menggunakan rumus PK sama dengan K dalam kurung N tambah 1 dibagi dengan 100. Keterangannya, PK yaitu persentil ke K yaitu nomor persentil 1 sampai 99, dan N adalah jumlah data. Lalu kita masuk untuk membahas kasus-kasus mengenai perhitungan data tunggal kuartil, desil, dan persentil. Data berikut menunjukkan jumlah kunjungan pasien ke klinik selama 9 hari terakhir. 15, 12, 20, 10, 17, 22, 18, 14, dan 16. Berapakah nilai kuartil pertama atau Q1 dari data tersebut? Jawabannya adalah 13. Mengapa? Karena yang pertama, kita urutkan dulu datanya menjadi 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, dan 22. Lalu kita jumlahkan datanya adalah ada 9. Lalu kita pakai rumus posisi Q1 yang itu Q1 sama dengan 1 dalam kurung N tambah 1 dibagi dengan 4. Kita isi N-nya adalah 9, maka 9 tambah 1, 10, dikali 1, 10 per 4, jadinya 2,5. Lalu Q1 berada di antara ke data kedua atau 12 dan data ketiga.
14. Maka kita cari letak nilai kuartil pertama, yaitu Q1 sama dengan 12 tambah 14 dibagi 2, maka hasilnya 13. Lalu kasus yang kedua. Data berikut menunjukkan jumlah berkas rekam medis yang diproses per hari selama 10 hari. 22, 25, 20, 18, 24, 26, 19, 21, 23, dan 27. Hitung nilai desil ke-6 atau D6. Maka jawabannya adalah 23,6. Sama dengan menghitung kuartil, kita urutkan dulu datanya, lalu kita jumlahkan datanya, lalu kita pakai rumus desil. D6 sama dengan 6 dibuka kurung N tambah 1 dibagi dengan 10. Maka 6 kali 11 dibagi dengan 10 sama dengan 6,6. Maka untuk mencari nilai desil ke-6-nya, yakni data yang ke-6 ini berada di antara data ke-6 atau 23 dan ke-7 atau 24. D6, maka D6 itu sama dengan 23 ditambah dengan 0,6 dikali dengan 24 dikurang 23. Sama dengan 23 ditambah 0,6. Maka hasilnya adalah 23,6. Maka nilai desil ke-6 adalah 23,6. Lalu kita masuk ke kasus yang ketiga. Berikut adalah data jumlah entry berkas rekam medis dalam 1 minggu. 40, 45, 38, 50, 47, 42, 44, 48, 39, dan 43. Hitung nilai persentil ke-30 atau P30 dari data tersebut. Jawabannya adalah 40,6. Sama seperti kuartil dan desil, kita urutkan data, jumlah data, lalu kita pakai rumus P30 sama dengan 30 dalam buka kurung N tambah 1. Namun kalau persentil dibagi dengan 100, maka hasilnya 3,3. Lalu P30 berada antara data ketiga 40 dan data keempat 2. Maka P30 sama dengan 40 ditambah dengan 0,3 dikali dengan 42 kurang 40 sama dengan 40 tambah 0,6, maka hasilnya adalah 40,6. Maka nilai persentil ke-30 adalah 40,6. Sekian paparan materi dan paparan kasus-kasus, contoh kasus dari saya. Terima kasih.